Pandai bersyukur, insya Allah akan ada tambahan nikmat yang Allah berikan. Bahkan di lain ayat juga Allah ingatkan, wa in tashkuruhu yardahu lakum. Bila Anda pandai bersyukur, maka ridha Allah akan terus bersama kita. Pemirsa Jambi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam program baru Tanya Ustadz ini kita akan mengkaji dan mendalami berbagai macam kajian dan keilmuan. Dan hari ini insya Allah kita akan membahas dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad tentang akhlak yang bertema akhlak baik kepada orang tua. Jadi kitab Al-Adab Al-Mufrad adalah kitab hadis yang berbicara masalah akhlak. Ya, kitab ini dikarang oleh Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, atau lebih singkat yang sering dikenal dengan Imam Al-Bukhari. Ya, beliau membuat kitab hadis begitu banyak, tapi beliau mengumpulkan satu buku, satu kitab Al-Adab Al-Mufrad, yakni adab tentang pribadi-pribadi seseorang dalam menjalani hidup dengan akhlakul karimah insyaallah. Sebab ma min syai'in fil mizan asqalu min husnil khuluq. Tidak ada timbangan yang paling berat kelak di akhirat nanti kecuali akhlak yang mulia. Mudah-mudahan kita mampu untuk menambah kesempurnaan akhlak dalam diri kita sehingga berat timbangan kita untuk mendapatkan rahmat, ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah hadis, akhbarona Abu Nasrin Ahmad ibn Muhammad ibn Hasan ibn Hamid ibn Harun ibn Abdul Jabbar Al-Bukhari Al-Ma'ruf bi ibni An-Nayaziki qira'atu alaih fa aqarra bihi qaddama al-hajan fi sabri sanati sab'i wa salasimi'ah. Qala akhbarona Abu Khairin Ahmad ibn Muhammad ibn Jalil ibn Khalid ibn Hurayth Al-Bukhari Al-Kirmani Al-Abqasi Al-Bazar sanata sanataini wa ishrina wa salasami'ah. Qala haddatsana Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughiratil Ahnafi al-Ju'fi al-Bukhari. Qala biqauli ta'ala fil Qur'anil Karim wa wassaynal insana biwalidayhi. Quran surah Al-Ankabut al-ayah ats-tsaminah. Ya, dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan informasi kepada kita tentang firman Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi. Hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat yang panjang yang saya bacakan tadi, yang maknanya adalah kami wasiatkan kepada manusia untuk melakukan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Karena kedua orang tua adalah kunci bagi kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ingin melihat ridho Allah pada diri kita, ya, kalau kita ingin melihat ridho Allah dalam kehidupan kita, maka bagaimana kita taat pada kedua orang tua kita. Baik, kita baca hadis yang berhubungan tentang berbakti pada kedua orang tua. Tadi awal dengan ayat Al-Quran, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Ya, dari hadis Abu Walid qala haddatsana Syu'bah qala Al-Walid Al-Aizari akhbarani qala sami'tu Aba Amrin Asy-Syaibani yaqul haddatsana sahibu hadhihi dar wa amma biyadihi dari Abdillah qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu amalin ahabu ila Allah qala as-salatu ala waqtiha qultu summa ayyun qala summa birrul walidain qultu summa ayyun qala summa al-jihad fi sabilillah qala haddatsani bihinna walau istazdathu lazadani. Dalam hadis dari Abu Walid kemudian disampaikan haddatsana Syu'bah kemudian berkata Al-Walid ibnu Aizarah akhbarani mengabarkan qala sami'tu aku mendengar Aba Amr Asy-Syaibani berkata haddatsana sahibah hadzal dar menginformasikan kepada aku orang ahli rumah ini wa amma biyadihi ila dari Abdullah yang berasal dari Abdullah, dia berkata aku bertanya pada Muhammad SAW ayu amalin ahabu ilallah, satu pekerjaan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala as-salatu ala waqtiha. Lalu dia menjawab adalah salat pada waktunya. Qultu summa ayun, kemudian bertanya lagi balik kepada Rasulullah SAW. Qala summa birrul walidain, kemudian mengatakan setelah salat pada waktunya adalah melakukan kebaikan kepada kedua orang tua. Qultu summa ayun, kemudian aku bertanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Cara untuk sesuatu yang dicintai oleh Allah. Kemudian yang ketiga Rasulullah menjawab summal jihad fisabilillah, kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala haddatsani bihinna, dia sampaikan itu semua kepadaku, ya, dan tidak ada tambahan kecuali apa yang disampaikan itu sempurna kepadaku. Ya, kemudian hadis yang kedua
tentang birrul walidain, tadi juga saya sudah jelaskan, cuman kita baca hadisnya. Haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Ya'la ibnu Atta an Abi an Abdullah ibni Umar wa qala ridho rabbi fi ridhol walid wa sakhata rabbi fi sakhatal walid. Ya, jadi dari sahabat Adam, kemudian Syu'bah, kemudian dari Ya'la ibn Atta, dari ayahnya Abdullah ibn Umar, kemudian bersabda Rasulullah, ridho rabbi ridhol walid, ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua, kemudian murkanya Allah ada pada murka kedua orang tua. Ya, jadi ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Kalau kita ingin melihat ridhonya Allah, lihatlah, dekatlah dengan orang tua. Kalau kita ingin melihat murkanya Allah, lihatlah bagaimana murkanya orang tua. Bila orang tua kita murka, kita pun juga mendapatkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala, na'udzubillah. Makanya jangan sampai kita melawan orang tua kita, karena itu adalah sesuatu yang sangat hina yang dapat menjatuhkan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis berikutnya pemirsa yang dirahmati Allah, bab birrul Yang pertama, kalau tadi umum kepada orang tua, sekarang adalah bab tentang bagaimana kita berbakti dan berbuat baik kepada ibunda kita. Karena ibunda adalah segalanya dalam hidup ini. Ibunda adalah malaikat yang memberikan kebaikan dalam hidup kita. Ibunda adalah utusan Allah yang memang datang untuk memberikan kebaikan kepada kita. Tidak ada arti hidup ini bila kita tidak sayang pada ibunda kita. Tidak ada arti hidup bila kita tidak cinta pada ibu kita. Sampai Rasulullah SAW bersabda, haddatsana Abu Asim an Bahz ibn Hakim an abihi an jaddihi qultu ya Rasulullah man abar qala ummuk qultu man abar qala ummuk qultu man abar qala ummuk qultu man abar qala thumma abak thumma aqrab fal aqrab. Ya, yang artinya adalah Abu Asim menyampaikan dari Bahz ibn Hakim, dari ayahnya, an jaddihi dari kakeknya, qultu, aku bertanya dan berkata pada Rasulullah SAW, man abar, orang yang mana yang harus aku bertahan dan berbuat baik. Qala, Rasulullah menjawab, ummuk, ibumu. Qultu man abar, lalu aku bertanya lagi, siapa lagi Rasulullah? Qala, Rasul kembali berkata, ummuk, ibumu. Qultu man abar, lalu bertanya lagi, sahabat ini, siapa Rasulullah aku harus berbuat baik kepadanya? Kemudian Rasul menjawab, ummuk, ibumu. Qultu man abar, kemudian yang keempat dia bertanya, siapa yang harus aku berbuat kepada baik kepadanya Rasulullah? Qala abak, dia berkata ayahmu. Summal aqrab fal aqrab, kemudian yang dekat dengannya dan yang terdekat dengan apa yang ada dari orang tuamu itu. Artinya kita harus menyambung tali silaturahim pada keluarga ibunda kita dan keluarga ayahanda kita sebagai bentuk taat kita kepada mereka untuk mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada satu hadis, ya, jadi datang seorang kepada Rasulullah SAW, annahu atau rajulun faqala inni khatabtu mura'atan fa'abad an tanqiyani wa khatabaha ghairi fa'ahbabtu an tanqiyahu faghirtu 'alaiha faqataltuha fahal li min taubah. Jadi ada seorang datang kepada Rasulullah SAW berkata kepada Rasulullah, aku cinta dengan seorang perempuan, tapi ketika aku ingin melamarnya, dia tidak mau denganku, lalu dia menikah dengan yang lain, karena aku tidak suka dengan dia, aku membunuh. Lalu dia bertanya, fahal li min taubah, apakah aku mempunyai hak untuk bertaubat? Ya, ketika Rasulullah SAW ingin menjawab. Namun sebelum kita perpanjang hadisnya pemirsa, insya Allah kita akan lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Semoga Allah rahmati kita semua insya Allah.